Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 246 The Might of Three Fists. Kekuatan luar biasa, dan seperti raungan naga dan lolongan harimau, tinju itu terbang bersama angin kencang. Saat dia menghadapi tinju yang kuat dari Gong Luyun, bahkan Chu Feng dengan erat mengerutkan kening dan dia tidak bisa membantu tetapi mundur satu langkah lagi. Dia tidak berani meremehkan serangan itu, dan dia dengan cepat menunjukkan metode unik untuk spiritualis dunia dengan memadatkan formasi roh yang tembus pandang di depannya. Ledakan. Namun, ketika kepalan kekuatan yang mendalam datang melayang, dinding formasi roh yang baru saja terkondensasi hancur dan tidak memiliki cara untuk memblokir tinju Gong Luyun. Sial, Chu Feng tidak bisa menghalangi kepalan. Pada saat itu, orang-orang yang memiliki hubungan dengan Chu Feng dan berharap bahwa ia akan menang sangat ketakutan dan mereka sangat berkeringat dingin untuk Chu Feng, karena tinju Gong Luyun benar-benar kuat. Setelah menghancurkan formasi roh, tidak hanya kekuatannya tidak berkurang, bahkan tiba di depan Chu Feng. Saat itu juga, para ahli yang melihat situasi jelas tidak bisa menghindari tetapi merasa menyesal. Gong Luyun benar-benar terlalu kuat, dan dia seharusnya tidak tinggal di sekolah Azure Dragon. Bahkan murid nomor 1 di sekolah kelas 1, sekolah Wind Listener, dikalahkan olehnya. Beberapa kepala sekolah bahkan menghela nafas dan merasa bahwa mereka lebih rendah ketika mereka melihat kekuatan itu. Adapun Chu Feng, dia berada di dunia spirit 1 tahun yang lalu, dan bahkan jika dia memiliki kekuatan spirit, bahkan jika dia adalah spiritualis dunia, bahkan jika bakatnya mematahkan semua akal sehat, pada tahap apa dia bisa berkembang menjadi hanya dengan waktu 1 tahun? Bagaimana dia bisa memblokir serangan orang yang kuat di level 4 dari ranah mendalam? Jadi, banyak orang merasa bahwa Chu Feng tidak bisa menghentikan serangan itu. Suara mendesing. Namun, ketika sebagian besar orang merasa bahwa Chu Feng tidak diragukan lagi mati dan merasa kasihan pada jenius langka, Chu Feng mengoperasikan teknik misterius di tubuhnya. Petir bangkit dari kakinya, dan ketika tubuhnya melayang, dia meluncur ke samping seperti cahaya dan menghindari serangan Gong Luyun. Melihat, dia menghindarinya. Chu Feng mengelak. Dia sebenarnya menghindari serangan Gong Luyun? Surga. Bagaimana mungkin? Dia jelas hanya di level 7 dari ranah asal, jadi bagaimana mungkin dia menghindari serangan dari seseorang di level 4 dari ranah mendalam? Apakah Chu Feng benar-benar menentang akal sehat? Tunggu. Bukankah Chu Feng hanya di alam roh setahun yang lalu? Bagaimana dia di level 7 dari ranah asal hari ini? Apakah dia membuat beberapa terobosan dalam 1 tahun? Setelah melihat bahwa Chu Feng berhasil mengelak, banyak orang melebarkan mata mereka, membuka mulut mereka, dan tidak bisa menahan teriakan kaget. HMPH. Kamu semua benar-benar merasa aneh karena kamu merasa jarang. Kamu hanya tahu bahwa Gong Luyun adalah seorang jenius, tetapi kamu tidak tahu bahwa Chu Feng adalah monster. Ingat. Tepat 1 tahun yang lalu, Chu Feng berada di tingkat 7 dari dunia roh. Jadi, Chu Feng tidak membuat beberapa terobosan melalui level. Dengan 1 tahun, dia melompati seluruh dunia. Juga, jangan merasa terkejut karena dia bisa menghindari serangan Gong Luyun dari tingkat 4 dari ranah mendalam dengan budidaya tingkat ke-7 dari ranah asal. Kekuatan bertarungnya memang mengejutkan ini. Setengah tahun yang lalu, Chu Feng memenggal seseorang di tingkat 5 dari wilayah asal dengan budidaya tingkat 1 dari ranah asal. Dan dia bahkan melakukannya dengan santai. Jadi, kekuatan pertarungan tinggi bocah ini benar-benar menentang akal sehat, dan itu melebihi imajinasimu. Pada saat yang sama, beberapa orang yang memahami situasi dengan lebih baik mulai dengan bangga mengumumkan prestasi Chu Feng yang luar biasa. Setelah mengetahui segalanya, beberapa orang bahkan meragukan apakah itu benar atau salah. Namun, mereka yang tidak memiliki kecurigaan menjatuhkan rahang mereka langsung ke tanah, dan dengan wajah penuh kejutan, mereka mengatakan 5 kata, apakah dia bahkan seseorang?
Namun, Chu Feng bahkan tidak punya waktu untuk mendengarkan berbagai teriakan kejutan dari kerumunan. Pada saat itu, keringat ada di mana-mana di dahinya karena tinju tadi benar-benar tidak memungkinkan untuk diremehkan. Jika dibandingkan dengan yang lain, Gong Luyun memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, meskipun tinju tadi cukup berbahaya, Chu Feng yang berhasil mengelaknya masih tersenyum, dan berkata kepada Gong Luyun, ada 2 serangan lagi. Jika kamu tidak bisa membunuh aku, hidup kamu harus dibuang. HMPH. Aku hanya menggunakan 1/10 kekuatan aku untuk serangan pertama dan aku hanya ingin menguji kemampuan kamu. Aku tidak akan berbelas kasih untuk tinju kedua. Saat dia diejek oleh Chu Feng, wajah Gong Luyun sedikit berubah dan dia merasa bahwa dia tidak memiliki wajah lagi. Jadi, dia mengoperasikan teknik misterius dan melemparkan tinju lain ke Chu Feng. Ledakan. Tinju itu bahkan lebih cepat dari sebelumnya dan lebih kuat dari sebelumnya. Tidak masalah jika dia benar-benar hanya menggunakan 1/10 dari kekuatannya untuk serangan sebelumnya atau tidak. Harus diakui bahwa tinju kedua Gong Luyun memang jauh lebih ganas daripada yang pertama. Namun, setelah mengalami kekuatan tinju pertama, Chu Feng menjadi jauh lebih berhati-hati dan dia tidak membuang waktu untuk benar-benar memblokirnya. Pada saat tinju kedua keluar, dia menggunakan kekuatan rohnya untuk mengkonfirmasi arah serangan. Segera, dia menggunakan keterampilan bela diri tubuhnya dan menghindari serangan tepat saat itu tiba di depannya. Dia menghindarinya. Dia menghindarinya lagi. Ini terlalu mengesankan. Dia benar-benar mengelak. Jika yang pertama adalah keberuntungan, maka yang kedua tentu saja adalah keterampilan. Chu Feng menghindari serangan Gong Luyun lagi dan semua orang membuat kejutan yang menusuk telinga lagi. Itu jauh lebih menarik daripada sebelumnya, karena orang-orang benar-benar merasa terdiam terhadap bakat dan kekuatan Chu Feng. Mereka terkejut dengan kekuatan pertempurannya, tetapi dibandingkan dengan pengamat yang dihibur, orang-orang yang dekat dengan Gong Luyun mengerutkan kening dan mulai menjadi gugup. Pertempuran diatur 1 tahun. Gong Luyun harus membunuh Chu Feng dalam 3 serangan, atau dia akan bunuh diri di tempat kejadian. Itu adalah kata-kata berani yang diucapkan sendiri, jadi tentu saja, dia tidak bisa mengambilnya kembali. Namun sekarang, setelah 2 serangan, bukan hanya Chu Feng tidak mati, dia bahkan tidak terluka sedikit pun. Jika Chu Feng tidak bisa dibunuh setelah serangan ketiga oleh Gong Luyun, orang yang harus mati adalah dirinya sendiri. Pada kenyataannya, bahkan Gong Luyun sendiri mengerutkan kening. Tetesan keringat sebesar manik-manik muncul di dahinya. Sebenarnya, dia ragu-ragu. Ragu berapa banyak kekuatan yang harus dia gunakan untuk merawat Chu Feng. Setelah semua, ada perbedaan dalam kultivasi antara dia dan Chu Feng, dan dia memang salah satu karakter tingkat atas dalam generasi muda di Provinsi Azur. Jika dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk merawat Chu Feng yang hanya di ranah asal, bahkan jika dia menang, dia akan terdegradasi menjadi saham tertawa. Jadi, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Tetapi sekarang dia tahu bahwa dia tidak bisa meninggalkan apapun dengan kepalan terakhir. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya, atau dia akan benar-benar menjadi bahan tertawaan. Gong Luyun, ini serangan terakhir. Sudahkah kamu bersiap untuk bunuh diri? Saat Chu Feng memandang lubang terdekat di panggung pertempuran yang dibuat oleh Gong Luyun, ia pertama-tama menyeka keringat dingin di dahinya terlebih dahulu, kemudian ia membentuk tangannya ke kail dan memprovokasi Gong Luyun. Chu Feng, jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sejatiku. Mati! Suara mendesing. Gong Luyun berteriak dengan marah tetapi dia tidak segera menyerang. Dia melangkah maju, dan seluruh tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Chu Feng. Dia dengan erat mengepalkan tangan kanannya dan di atasnya, cahaya muncul. Kekuatan mendalam yang lebat dengan cepat melonjak, dan kekuatan mendalam yang menakutkan berkumpul di tinjunya. Saat itu, dia sudah melemparkannya ke arah Chu Feng. Yang paling penting adalah bahwa tekanan tingkat 4 dari ranah mendalam sudah mengunci Chu Feng dan menyegel pelariannya. Dengan jarak seperti itu, Chu Feng tidak bisa lagi melarikan diri. Chapter 247.
Bunuh diri. Pada saat itu, semua orang berkeringat dingin untuk Chu Feng karena dalam situasi yang tidak dapat dihindari, tidak ada yang merasa bahwa Chu Feng mampu menahan tinju Gong Luyun. Pada kenyataannya, bahkan Gong Luyun sendiri merasakannya. Dia merasa bahwa alasan mengapa Chu Feng bisa menghindari serangannya adalah karena serangannya terlalu sederhana. Jika Chu Feng memahami keterampilan bela diri yang lebih kuat, dia memang bisa menghindari serangan itu. Setelah semua, 1 tahun yang lalu, Chu Feng menggunakan keterampilan bela diri yang sama untuk menghindari serangannya. Namun, dia tidak meragukan kekuatan serangannya sama sekali. Jadi, dia berani memastikan bahwa selama Chu Feng tidak dapat menghindari serangan itu, dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar dapat mengambil kehidupan kecil Chu Feng. Jadi, dia tidak menggunakan keterampilan bela diri, dan untuk serangan terakhir, dia juga hanya meninju. Saat ia melihat tinjunya di dekat Chu Feng semakin banyak, dan sedikit demi sedikit, ekspresi ketakutan menjadi lebih jelas di wajah Chu Feng. Senyum Gong Luyun menjadi lebih luas dan lebih luas. Namun, dia tidak menyadari bahwa ketika tinjunya akan mendarat di atasnya, seringai yang menunjukkan bahwa rencananya akan berhasil bertepi dari sudut mulut Chu Feng. Ledakan. Tanpa kecelakaan lagi, serangan itu menghantam. Ledakan seperti guntur meledak, dan kekuatan mendalam menindas di mana-mana. Saat Chu Feng dikelilingi oleh kekuatan yang mendalam, dia terbang dalam garis lurus, namun dia perlahan berhenti di dekat perbatasan tahap pertempuran. Itu menabrak. Itu benar-benar menghantam. Apakah Chu Feng mati? Pada saat itu, hampir semua orang yang ada di sana tidak bisa membantu tetapi berdiri dan melemparkan pandangan berkilauan mereka ke arah Chu Feng yang diselimuti oleh kabut berwarna putih yang menjalin dengan kekuatan yang mendalam. Meskipun sebagian besar orang merasa bahwa Chu Feng sudah mati, mereka masih ingin melihat bagaimana Chu Feng mati dan kehancuran seperti apa yang diberikan pada tubuh Chu Feng di bawah kekuatan kepalan tangan Gong Luyun. Akhirnya, semua gas tersebar dan tubuh Chu Feng muncul kembali dalam garis pandang orang. Namun, Chu Feng saat ini tidak berubah menjadi tumpukan pasta daging seperti yang diharapkan. Tubuhnya masih benar-benar baik-baik saja dan tidak rusak. Namun meski begitu, Chu Feng saat ini terbaring di lantai seperti anjing mati dan tidak bergerak sama sekali. Di bagian manapun dari tubuhnya, dia tidak memancarkan aura sama sekali. Dikalahkan. Pada akhirnya, Chu Feng masih dikalahkan. Meskipun dia cukup kuat dan dia jenius yang langka, bagaimanapun, dia belum berkembang dengan baik. Untuk dapat berkutat dengan Gong Luyun saat ini dengan budidaya tingkat ke-7 dari ranah asal menunjukkan bahwa dia sudah cukup luar biasa. Tapi sayangnya, akankah Ji-nya seperti itu mati begitu saja? Orang-orang dari World Spirit Guild sepertinya tidak memiliki gerakan apapun. Akankah mereka benar-benar membiarkan spiritualis dunia dari kekuatan mereka sendiri dibunuh oleh seseorang begitu saja? Ketika mereka melihat itu, hampir semua orang merasa bahwa Chu Feng sudah mati. Mereka merasa bahwa hasil dari pertempuran yang diatur sudah ditentukan, dan bahkan Su Hen yang memiliki harapan terhadap Chu Feng menghela nafas belas kasihan. Su Mei bahkan memeluk kakak perempuannya sendiri dan dia merasa sangat sakit. Setiap orang yang mendengar tangisan yang menyakitkan, sakit di hati mereka. Jika Suro tidak ada di sana untuk menghentikannya, dia akan sudah berlari dan bergegas keluar untuk memeluk Chu Feng yang berada di panggung pertempuran. Bagaimanapun, di dalam hatinya, Chu Feng adalah orang yang dia cintai. Di sisi lain, Suro yang memahami kemampuan Chu Feng dengan ringan mengerutkan kening saat dia menatap Chu Feng di atas panggung dan secara tersembunyi mengutuk dalam hatinya, "Sialan Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak terburu-buru dan bangkit kembali, Mei kecil akan mati karena menangisi kamu." Namun, selain Suro, dalam jutaan orang yang ada di tempat kejadian, berapa banyak yang benar-benar mengerti Chu Feng? Berapa banyak yang tahu kemampuannya? Pada kenyataannya, pertukaran sederhana antara dia dan Gong Luyun sebelumnya sudah membuat mereka tanpa henti terkejut, dan mereka sudah merasa bahwa Chu Feng adalah seorang jenius yang luar biasa. Jadi, hampir semua orang merasa bahwa Chu Feng sudah mati.
Bahkan Gong Luyun yang berdiri di panggung pertempuran memandang Chu Feng beberapa kali, dan dia juga mengkonfirmasi bahwa Chu Feng tidak bernapas lagi. Jadi, dia tertawa dengan gembira, dia berputar dan melihat sekeliling. Dia menggenggam tangannya ke arah orang-orang di mana saja yang membentuk gunung dan lautan, dan dia berkata dengan suara keras dan jelas. Semua orang, terima kasih telah datang ke tempat ini untuk menyaksikan pertempuran antara aku dan Chu Feng. Namun, hasil pertarungan hari ini sedikit melebihi harapan aku, namun itu juga penyesalan dan membosankan. Awalnya, demi dari sekolah yang sama, aku, Gong Luyun, tidak menggunakan kekuatan penuhku. Aku sengaja menahan diri untuk 2 kepalan pertama. Aku ingin memperingatkan Chu Feng dengan tekanan dari tinju itu, dan aku ingin dia mundur dari bahaya dan menyerahkan hidup dan mati mengatur pertempuran dengan aku. Sebenarnya, jika dia bersedia mengakui, aku pasti akan memberinya kesempatan untuk terus hidup. Namun, aku tidak bisa melakukan apa-apa tentang Chu Feng karena dia keras kepala. Bukan saja dia tidak menyerah, dia bahkan terus memprovokasi aku, dan karena aturan yang ditetapkan pada hari itu, aku tidak punya pilihan selain menghabisinya pada serangan ketiga. Aku tidak punya pilihan selain melakukannya, dan itu bukan tindakan yang ingin aku lakukan. Namun, aku ingin memberitahu semua orang bahwa aku, Gong Luyun, memenangkan pertempuran yang diatur hari ini. Aku, Gong Luyun, menang. Pada saat itu, senyum di wajah Gong Luyun naik ke ekstrim, jadi dia meraung 2 kalimat terakhir dengan sangat keras, seolah-olah dia menampilkan suasana seorang raja. Namun, setelah suaranya selesai beresonansi, tidak ada sorakan atau teriakan yang ia harapkan. Sebaliknya, seluruh arena itu suram. Suasana aneh itu membuatnya tidak tahu harus berbuat apa dan dia cukup bingung. Namun, setelah suara lain terdengar, seketika, detak jantungnya bertambah cepat dan wajahnya berubah sangat. Rasanya seperti seseorang memukul otaknya dengan palu besar yang beratnya 10.000 kati. Itu benar-benar berdengung dan itu benar-benar seperti guntur di langit yang cerah. Gong Luyun. 3 pemogokan telah selesai. Bunuh dirimu. Suara keras dan jelas terdengar di belakang Gong Luyun, dan itu seperti pisau tajam tak berbentuk yang menusuk hati Gong Luyun. Dengan pikiran gelisah, Gong Luyun perlahan memutar kepalanya. Baru kemudian ia menemukan dengan takjub bahwa Chu Feng, yang awalnya tidak bernafas lagi, berdiri di atas panggung pertempuran. Bukan saja dia tidak mati, dia bahkan tersenyum sambil menatapnya. Chapter 248. Kekuatan pertempuran yang menghancurkan akal sehat. Kamu memalsukan kematian. Gong Luyun saat ini sangat marah sehingga hatinya bisa meledak. Dia akhirnya tahu mengapa suasananya begitu aneh. Ternyata Chu Feng tidak mati, dan dia benar-benar mengambil 3 tinju. Dia jelas kalah dalam pertempuran, namun, dia tidak menemukan itu. Dia bahkan membuat sumpah dan mengucapkan kata-kata berani di depan hampir 1 juta orang saat dia mengumumkan kemenangannya. Pada saat itu juga, dia benar-benar dapat menemukan lubang dan bor semut di sana karena dia dibodohi. Dia tertipu oleh Chu Feng, dan dia benar-benar tertipu. Dia menampar dirinya di depan ayahnya, di depan keluarganya, di depan teman-temannya, di depan hampir 1 juta orang, dan dia bahkan menampar dirinya dengan keras dan sangat jelas. Dia kehilangan semua wajah, dan kebijaksanaannya hancur. Semua itu dianugerahkan oleh Chu Feng. Jadi, dalam hati Gong Luyun saat ini, amarahnya benar-benar naik ke langit, dan dia membenci dirinya sendiri karena tidak dapat merobek mayat Chu Feng menjadi 10.000 keping. Saat dia melihat Gong Luyun yang memiliki wajah hijau, yang menggertakkan giginya karena marah, yang merokok dari 7 lubang wajahnya, Chu Feng terkekeh dan dengan acuh tak acuh berkata, Gong Luyun, menurut perjanjian dari 1 tahun yang lalu, aku sudah mengambil 3 serangan kamu. Bukannya aku, Chu Feng, tidak punya simpati, tetapi kata-kata yang kamu katakan tahun itu diucapkan oleh dirimu sendiri. Bunuh dirimu. Setelah Chu Feng berbicara, hampir semua hati melompat 2 kali dengan keras. Mereka berpikir, apakah Gong Luyun benar-benar akan bunuh diri? Hari ini, apakah jenius luar biasa akan bunuh diri di tempat ini? Tetapi pada saat berikutnya, mereka menemukan bahwa mereka salah.
Mereka melebih-lebihkan Gong Luyun. Dia tidak segera memenuhi kata-kata berani yang dia katakan tahun itu. Dia hanya menunjuk ke Chu Feng dan dengan keras berkata, "Chu Feng, jangan khawatir. Aku, Gong Luyun, akan membayar harga untuk kata-kata aku sendiri. Namun, bahkan jika aku, Gong Luyun, akan mati, aku akan mati setelah kamu." Wu sama seperti dia selesai berbicara, Gong Luyun melompat maju seperti panah yang meninggalkan busur, dan dengan kecepatan kilat, dia tiba di depan Chu Feng dan melemparkan pukulan. Tidak hanya dia tidak memenuhi janji yang dia buat tahun itu, dia bahkan menyerang Chu Feng lagi dan mulai menyerang secara fatal. Ketika mereka melihat serangan fatal Gong Luyun yang agresif dan penuh dengan niat membunuh, wajah semua orang sangat berubah. Namun, itu bukan karena Gong Luyun melanggar janjinya. Itu karena saat Chu Feng menghadapi serangan yang begitu sengit, dia tidak membuat langkah apapun untuk menghindarinya. Dia hanya tinggal diam di sana, seolah-olah dia diam-diam menunggu serangan Gong Luyun. Saat dia melihat situasi itu, beberapa orang bahkan mulai curiga apakah Chu Feng benar-benar takut dengan serangan kuat Gong Luyun. Namun, setelah sedetik, orang-orang yang memiliki kecurigaan benar-benar tercengang. Saat kepalan Gong Luyun yang beberapa kali lebih ganas daripada sebelumnya akan mendarat di wajah Chu Feng menyerang dengan kecepatan kilat. Dia juga membuang tinju, dan dia mengarahkannya ke arah yang dikirim Gong Luyun ke arah Chu Feng. Pukulan itu seperti lengan belalang yang mencoba menghentikan kereta. Pukulan itu hanya bunuh diri. Dari perspektif pihak luar, Chu Feng hanya bisa benar-benar gila baginya untuk membuang pukulan seperti itu. Namun, ketika kedua tinju bertabrakan, dan setelah ledakan meledak, pemandangan yang paling tak terduga terjadi. Dari kekuatan yang kuat, Gong Luyun terbang keluar. Di sisi lain, Chu Feng tidak bergeser 1 inci pun. Chu Feng yang hanya berada di level 7 dari ranah asal mendorong Gong Luyun yang berada di level 4 dari ranah mendalam pergi. Tinju yang tampak seperti bunuh diri dan seperti lengan belalang yang menghalangi kereta perang. Bagaimana mungkin orang yang melihat adegan itu menerimanya? Pada saat itu juga, di tempat itu, guncangan di hati orang-orang tak terlukiskan dengan kata-kata karena jauh di dalam hati mereka, sebuah kalimat bergema di otak mereka, apakah kekuatan pertempuran Chu Feng benar-benar menentang semua akal sehat? Namun, Chu Feng saat ini mengabaikan semua tatapan tertegun. Dia mengepalkan tinjunya saat dia ingin melanjutkan, memutar lehernya, dan menggerakkan tubuhnya. Kemudian, setelah bunyi berderak ledakan terdengar dari tubuhnya, Chu Feng mengatakan kalimat yang membuat semua orang di tempat kejadian tertegun. Kata-kata yang hampir membuat orang takut mati. "Aku sudah tahu bahwa kamu adalah orang yang kembali pada kata-katanya. Jadi, aku seharusnya tidak membiarkan kamu menyerang aku 3 kali. Apapun itu, lebih baik jika aku menyerang diriku sendiri. Aku pribadi akan membunuhmu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng sudah melangkah maju dengan langkah besar. Di bawah tatapan orang yang tak terhitung banyaknya, dia secara bertahap berjalan menuju Gong Luyun. Pada saat itu, orang sudah sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa merawat diri mereka sendiri. Mereka berpikir dalam hati mereka, "Apa? Aku belum pernah salah dengarkan? Chu Feng ingin membunuh Gong Luyun? Dengan kultivasinya pada level 7 dari ranah asal?" Setelah mendengarkan kata-kata Chu Feng, pada saat yang sama mereka terkejut, mereka juga dipenuhi dengan keraguan. Jika dikatakan bahwa Chu Feng jenius, hampir semua orang akan percaya itu. Mereka bahkan akan percaya bahwa Chu Feng adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali setiap 1000 tahun, karena penampilan Chu Feng tepat di depan mata mereka. Namun, jika dikatakan bahwa Chu Feng ingin menggunakan kultivasi tingkat ke-7 dari ranah asal untuk mengalahkan Gong Luyun yang berada di tingkat ke-4 dari ranah mendalam, itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Alam mendalam tidak bisa dibandingkan dengan alam roh atau alam asal. Jarak antara setiap tingkat di dunia mendalam sangat besar. Jadi, orang-orang merasa bahwa jika batas Chu Feng menggunakan budidaya tingkat 1 dari ranah asal untuk membunuh orang di level 5 dari ranah asal, maka di masa depan, ketika ia tiba di level 1 dari ranah mendalam, dia pasti tidak akan memiliki cara untuk membunuh mereka yang berada di level 5 dari ranah mendalam.
Jadi, hampir semua orang merasa bahwa Chu Feng adalah orang gila yang mengucapkan mimpinya. Banyak orang merasa bahwa Chu Feng menjadi gila. Kamu ingin membunuhku? Kamu? Gong Luyun yang sudah membenci Chu Feng langsung ke tulang begitu marah sehingga darahnya dan Qi mendidih ketika dia mendengar bahwa Chu Feng akan membunuhnya secara pribadi. Jadi, dia mengoperasikan teknik misterius dan menyerbu ke arah Chu Feng lagi. Kali ini, dia membawa kekuatan kuat dari tingkat 4 dari dunia yang mendalam bersamanya. Bahkan tanah bergetar dan bergemuruh, dan bahkan udara melolong ketika sedang dikompresi. Dia benar-benar, tanpa kendali, menunjukkan kekuatannya. HMPH. Saat yang tepat untuk datang. Namun, Chu Feng hanya berteriak keras saat dia menghadapi serangan balik Gong Luyun. Dia juga melangkah maju dan dengan cepat bergegas menuju Gong Luyun. Bum bum bum. Mereka berdua bertempur, dan tinju serta tendangan berubah menjadi bayangan. Memukul dengan tinju, dan mencambuk dengan kaki. Serangan terbang kemana-mana, dan kekuatan asal dan kekuatan besar dicampur bersama. Riak menindas terus menjadi liar seperti kembang api, dan mereka berdua benar-benar bertarung. Chapter 249. Kontrol mutlak. Surga. Chu Feng benar-benar dapat menggunakan kultivasi tingkat 7 dari ranah asal untuk mencocokkan Gong Luyun? Mataku baik-baik saja, kan? Pada saat itu, banyak orang tidak berani mempercayai pemandangan di depan mata mereka. Jika dikatakan bahwa Chu Feng mampu memblokir serangan Gong Luyun sebelumnya berarti kekuatan pertempurannya luar biasa, maka saat ini, pertempuran antara dia dan Gong Luyun hanya menentang logika. Jadi, banyak orang tidak mau percaya itu. Mereka tidak memiliki cara untuk mempercaya itu, dan dengan perbedaan kualitas yang seperti perbedaan antara langit dan bumi, bagaimana mungkin kekuatan asal yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan yang mendalam dapat bertahan melawan mendalam dan bahkan tidak menjadi dirugikan? Itu sama sekali tidak masuk akal. Beberapa orang bahkan curiga bahwa mata mereka agak rusak dan mereka terus menggosoknya. Ketika orang-orang itu membuka mata mereka sekali lagi dan melihat tahap pertarungan, mereka langsung tercengang. Mereka menemukan dengan takjub bahwa saat Chu Feng dan Gong Luyun berada di panggung pertempuran, kekuatan origin menekan kekuatan yang mendalam. Dan saat tinju dan tendangan mereka berpotongan, Gong Luyun saat ini mundur sementara Chu Feng maju dengan baik. Chu Feng mendapat keuntungan. Level 4 dari ranah mendalam hanya biasa-biasa saja. Sepertinya gelar murid nomor 1 ini agak kosong ya. Chu Feng menggunakan kekuatan asal untuk menekan kekuatan yang mendalam. Dia menggunakan ranah asal untuk menekan ranah mendalam. Saat dia memaksa Gong Luyun ke kondisi itu, dia tidak lupa mengejek lawannya. Apa yang kamu ambil untuk mendapatkan kekuatan pertempuran yang aneh seperti itu? Gong Luyun juga putus asa secara tidak normal oleh Chu Feng. Dia tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa itu adalah kekuatan Chu Feng sendiri. Dia curiga bahwa Chu Feng menggunakan obat khusus, atau beberapa metode terlarang. Betul. Apa yang dikatakan Gong Luyun bukan tidak masuk akal. Kekuatan pertempuran yang dimiliki Chu Feng sekarang memang melampaui normalitas. Sangat mungkin bahwa dia menggunakan beberapa obat terlarang, atau metode terlarang. Setelah Gong Luyun berbicara, banyak orang mulai setuju dengannya. Mereka selalu merasa bahwa kekuatan pertempuran Chu Feng tidak normal, dan kebetulan bahwa Gong Luyun memberi mereka penjelasan yang masuk akal. Berbicara, apakah kamu menggunakan obat terlarang atau metode terlarang yang unik untuk spiritualis dunia? Untuk mengalahkan aku, kamu berani menggunakan metode serendah itu? Kamu benar-benar tercela dan sangat tak tahu malu. Melihat bahwa tebakannya sendiri mendapatkan persetujuan dari semua orang, Gong Luyun yang tidak tahu malu ikut serta dan berteriak keras. Dia mengalihkan semua kebencian dan tidak tahu malu darinya, ke Chu Feng. HMPH. Kamu benar-benar berpikir bahwa semua orang di dunia ini tidak tahu malu seperti kamu? Waktu akan membuktikan jika aku, Chu Feng, menggunakan obat terlarang atau metode terlarang. Namun, tindakan tak tahu malu kamu untuk tidak bunuh diri setelah kehilangan sudah disaksikan oleh semua orang di sini. Chu Feng dengan dingin mendengus, dan tanpa bentuk, ia menjelaskan sendiri. Chu Feng benar.
Tidak masalah jika dia mengambil obat terlarang atau menggunakan metode terlarang, meskipun budidayanya dapat sangat meningkat dalam waktu singkat, ada batas waktu. Setelah waktu berlalu, tidak hanya kekuatan yang diperoleh akan hilang, juga akan ada rebound yang sangat serius. Luka ringan akan menjadi luka berat, dan luka berat akan lumpuh dan semua kultivasi hilang. Jika Chu Feng benar-benar menggunakan obat terlarang, atau metode terlarang, cepat atau lambat, dia akan kembali ke bentuk aslinya dan semuanya akan terungkap. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Tetapi melihat penampilan percaya dirinya, apakah dia benar-benar tidak menggunakan obat terlarang, dan apa yang dia andalkan adalah benar-benar kekuatannya sendiri? Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, semua orang merasa itu masuk akal juga dan mereka tidak bisa membantu tetapi mengangguk kepala mereka. HMPH, kamu orang tak tahu malu yang menggunakan obat terlarang, jadi apa? Aku, Gong Luyun, masih bisa menggunakan kultivasi sejatiku sendiri untuk mengalahkanmu. Mati! Sebagai tanggapan, Gong Luyun agak gelisah dan dia tiba-tiba merasa bahwa Chu Feng tidak menggunakan obat terlarang. Jadi, dia mengubah gayanya dan dia tidak lagi bertarung dengan kekuatan pertarungan tubuhnya sendiri. Dia menunjukkan keterampilan bela diri yang sangat kuat. Setelah keterampilan bela diri digunakan, kekuatan-kekuatan yang mendalam benar-benar ditampilkan, dan tubuh fisik Chu Feng tidak memiliki cara untuk bertarung melawan itu. Namun, Chu Feng tidak takut. Dia memutar kekuatan asal dalam tubuhnya dan banyak telapak tangan ilusi muncul. Banyak mata orang benar-benar terpesona oleh itu dan mereka tidak bisa mengetahui mana yang nyata dan mana yang salah. Sekali lagi, dia menekan Gong Luyun. Chu Feng ini benar-benar sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang menggunakan palm ilusiari sekolah Azure Dragon aku untuk kondisi ini. Ketika mereka melihat Illusion Palms ditampilkan oleh Chu Feng, para tetua di sekolah Azure Dragon tanpa henti memujinya. Palm ilusi Chu Feng sangat mendalam dan dia sudah benar-benar memahami esensi dari keterampilan bela diri. Bahkan mereka tidak memiliki harapan untuk mencapai keadaannya dan mereka menghela nafas pada diri mereka sendiri, menunjukkan bahwa mereka lebih rendah. Ini hanya keterampilan bela diri peringkat 3 belaka. Kamu berani bermain-main dengan ini di depan aku? Aku akan membiarkan kamu mengalami keterampilan bela diri terkuat di sekolah Azure Dragon aku. Melihat bahwa ia tidak bisa menandingi Chu Feng dalam hal keterampilan bela diri peringkat 3, Gong Luyun mengubah gayanya dan menggunakan keterampilan bela diri peringkat 5. Dia ingin mengandalkan kekuatan keterampilan bela diri itu sendiri untuk mengalahkan Chu Feng. Ini hanya keterampilan bela diri peringkat 5. Kamu pikir hanya kamu yang memilikinya? Tapi mungkinkah Chu Feng mungkin takut padanya? Gaya ketiga dari Three Thunder Stylus. Petir melonjak dan itu bisa menjadi apa saja. Meskipun itu adalah keterampilan bela diri peringkat 4, tidak peduli apakah itu bentuk atau kekuatan, gaya ketiga sebanding dengan peringkat 5 keterampilan bela diri. Yang paling penting adalah bahwa apa yang disebut keterampilan bela diri terkuat di Azure Dragon School ditekan secara paksa oleh gaya ketiga Chu Feng dari Three Thunder Stylus lagi. Sekali lagi, Gong Luyun sangat putus asa. Chu Feng, kamu mengandalkan metode jahat itu untuk melawan aku? Cepat atau lambat, kamu akan menanggung akibatnya. Namun, kamu tidak perlu merasakan sakitnya rebound. Aku akan menyelesaikan hidupmu sebelum itu terjadi. Selama 3 kali terus-menerus, Gong Luyun ditekan oleh Chu Feng. Itu membuatnya, yang berada di tingkat 4 dari dunia mendalam, dia, yang mengalahkan murid nomor 1 di sekolah kelas 1, sekolah pendengar angin, tidak lagi memiliki wajah. Saat amarah dan amarah bergabung bersama, dia ingin cepat menghabisi Chu Feng lebih dan lebih. Jadi, dia menunjukkan keterampilan bela diri dan melompat beberapa ribu meter ke belakang. Pada saat yang sama, tubuhnya berubah juga dan ledakan kekuatan mendalam yang sangat kuat mengubah tubuhnya. Chu Feng, aku akan membiarkan kamu mengalami keterampilan bela diri yang kuat yang belum kamu lihat sebelumnya. Keterampilan bela diri berkualitas terbaik dalam peringkat 5 keterampilan bela diri, 10.000 kuda berderap. Ledakan. Tiba-tiba, di dalam tubuh Gong Luyun, kekuatan mendalam yang sangat kuat meledak. Ada begitu banyak kekuatan luar biasa yang hampir naik ke udara,
tetapi kemudian dengan cepat jatuh kembali. Itu membentuk gelombang tak berbentuk dan mereka melonjak. Pada akhirnya, dari tanpa bentuk, terbentuk. Itu terbentuk menjadi kuda halus berotot. Kuda itu hidup dan seperti manusia, tetapi kedua matanya berwarna merah darah. Ada tanduk tajam dan tajam di dahinya, dan itu memancarkan kekuatan yang kuat. Itu mungkin bukan milik kuda biasa. Bahkan beast monstrous normal tidak memilikinya. Yang paling penting adalah ada beberapa ribu kuda yang begitu menakutkan. Itu mungkin benar-benar menyebabkan tanah berayun dan bergetar hebat. Jika tahap pertempuran tidak dibuat dengan bahan khusus, saat kuda-kuda lewat, tanah pasti akan hancur dan retakan yang tak terhitung jumlahnya akan muncul. Dalam sekejap itu, bahkan sebuah kota dapat secara instan dicap tidak ada oleh sekelompok kuda. Chapter 250. Perluas cakrawala kamu. Keterampilan bela diri yang kuat. Ini mungkin. Ini adalah keterampilan bela diri peringkat 6? Tidak, ini bukan keterampilan bela diri peringkat 6. Ini adalah keterampilan bela diri peringkat 5 dari Menshan Pangeran Qilin, 10.000 kuda berderap yang sangat terkenal. Ini keterampilan bela diri dari rumah Pangeran Qilin? Keterampilan bela diri di sana adalah yang terbaik dari yang terbaik, tetapi mereka tidak pernah memberikannya kepada orang luar. Namun Gong Luyun mempelajarinya. Berita kamu benar-benar tidak terlalu efisien. Saat ini, Gong Luyun memiliki kakek angkat yang luar biasa. Ini Lord Lin Ran dari kepala Menir Klan Lin dari Istana Pangeran Qilin. Dengan dia, keterampilan bela diri mana yang tidak bisa dipelajari Gong Luyun? Jadi sebenarnya ada sesuatu seperti itu? Jadi ini berarti latar belakang Gong Luyun sangat mengerikan. Tapi kemudian, mengapa karakter seperti itu perlu tinggal di sekolah Azure Dragon? Bagian yang penting adalah bukan apakah Gong Luyun mampu mempelajari 10.000 kuda berderap ini atau tidak. Yang penting adalah bahwa Gong Luyun dapat dengan sempurna menangkap keterampilan bela diri ini. Untuk mengetahui bahwa meskipun keterampilan bela diri ini kuat, kesulitan budidaya sangat tinggi. Keterampilan bela diri ini terlalu mengesankan. Keterampilan bela diri yang normal tidak bisa melawannya. Bagaimana tanggapan Chu Feng kali ini? 10.000 kuda berderap Gong Luyun membuat orang tanpa henti menghela nafas. Pada saat yang sama, orang-orang juga mengunci pandangan mereka ke Chu Feng. Mereka ingin melihat bagaimana Chu Feng akan bertarung melawan keterampilan bela diri yang ditekan dengan kekuatan. Seperti 10.000 kuda berderap. Lalu aku, Chu Feng, akan menembak 10.000 kuda dengan panah. Chu Feng meletakkan satu kaki ke depan dan sedikit menekuknya, lalu kaki lainnya ke belakang dan sedikit menekuknya. Dia membentuk busur di tangan kirinya, dan membentuk panah di tangan kanannya. Kemudian, ketika tangan kirinya berayun, tangan kanannya seperti pisau. Panah berwarna emas yang tak terhitung jumlahnya menembak ke arah kuda-kuda yang berlari kencang seperti badai hujan. Wos 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 wos. Naik 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 naik. Sungguh, tidak ada satu panah pun yang ditembak Chu Feng tidak berguna. Dalam sekejap panah berwarna emas menembaki kuda-kuda itu, kuda-kuda yang kuat mungkin akan jatuh satu demi satu dan tangisan yang menyedihkan terdengar. Setelah itu, mereka membentuk lapisan kekuatan yang sangat besar dan menghilang di langit. Apa yang disebut keterampilan bela diri peringkat 5 terkuat dari Istana Pangeran Qilin begitu mudah dikalahkan oleh busur 100 transformasi Chu Feng. CKTSKCK, yang disebut 10,000 Galloping Horses hanya itu? Kamu tidak belajar keterampilan bela diri dari sekolah kamu sendiri, dan kamu harus mempelajari keterampilan bela diri orang lain. Sepertinya kamu benar-benar mempermalukan leluhur sekolah Azure Dragon aku. Chu Feng dengan mengejek tersenyum dan berkata. Jadi itu berarti apa yang Chu Feng baru gunakan adalah keterampilan bela diri dari sekolah Azure Dragon? Kuat. Sangat kuat. Meskipun kekuatan keterampilan bela diri itu tampaknya tidak kuat, di tangan Chu Feng, itu menunjukkan kekuatan yang melebihi dan itu dengan mudah membunuh 10.000 kuda berderap Gong Luyun. Jadi seperti yang dikatakan legenda, tidak peduli seberapa kuat keterampilan bela diri, mereka harus digunakan oleh orang yang tepat. Bahkan keterampilan bela diri sampah dapat digunakan untuk menampilkan kekuatan yang sangat kuat di tangan para ahli. Kata-kata Chu Feng membuat semua orang berpikir lagi.
Semua orang terus memuji Chu Feng. Jika kekuatan pertempuran Chu Feng dinaikkan dengan mengandalkan beberapa metode khusus, maka penggunaan dan pemahaman terhadap keterampilan bela diri tidak diragukan lagi bakat dan kemampuannya sendiri. Kata-kata yang tidak berguna. Orang-orang seperti kamu hanya bisa tinggal di sekolah Azure Dragon seumur hidup kamu. Kamu tidak akan pernah tahu keterampilan bela diri apa yang benar-benar kuat. Hari ini, aku akan membiarkanmu memperluas wawasanmu. Aku akan membiarkan kamu mengalami keterampilan bela diri yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Keterampilan bela diri peringkat 6 yang legendaris. Gong Luyun benar-benar dipaksa menjadi cemas oleh Chu Feng. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan udara di sekitarnya dengan cepat mengalir dan menjalin kekuatan yang sangat besar di tubuhnya. Pada saat itu, gas penusuk tulang yang sedingin es mulai menyebar dengan cepat. Bahkan orang-orang yang menonton arena merasakan sedikit kedinginan. Udara dingin yang tersisa di panggung pertempuran bahkan lebih mengerikan. Frost sudah terkondensasi di atas panggung dan saat ini mengelilingi dan semakin dekat dengan Chu Feng. Pada saat itu, panggung pertempuran seperti tanah es dan salju. Dinginnya penusuk tulang ini. Kekuatan yang menakutkan ini. Apakah ini salah satu keterampilan bela diri benteng di Istana Pangeran Qilin? Keterampilan bela diri peringkat 6, suasana es dingin. 10. Again, fortification, something means that it is used to fortify their position. In this case, the martial skill only belongs to the princess mentioned and it is something that no one else has. Keterampilan bela diri peringkat 6. Ini adalah keterampilan bela diri peringkat 6 nyata. Ini tidak diragukan lagi kekuatan keterampilan bela diri peringkat 6 sejati. Sangat mengesankan. Gong Luyun benar-benar memahami keterampilan bela diri yang kuat. Kekuatan keterampilan bela diri peringkat 5 dan kekuatan keterampilan bela diri peringkat 6 benar-benar berbeda. Ketika dia menggunakan Cold Ice Atmosphere, semua orang di arena merasakan semacam tekanan. Para ahli di tempat kejadian cukup baik, tetapi banyak murid pelataran dalam dan luar sekolah Azure Dragon tidak bisa menahan dingin itu. Mereka tidak punya pilihan selain pergi dengan cepat. Banyak orang bahkan pingsan. Kakek asuhmu memperlakukanmu dengan sangat baik. Dia bahkan melewati hal yang biasanya dia sembunyikan kepadamu. Saat dia merasakan suasana es dingin yang melanda, Chu Feng tidak bisa tidak memikirkan adegan di mana Lin Ran juga menggunakan suasana es dingin untuk mencoba membunuhnya di lembah of Hundred Bends pada hari itu. Cold Ice Atmosphere Lin Ran memang kuat, dan bahkan jika Chu Feng bertarung melawannya lagi sekarang, dia tidak berani melawannya secara langsung. Namun, suasana es dingin Gong Luyun tidak memiliki sedikit kedewasaan. Setidaknya, untuk Chu Feng, itu tidak cukup untuk membuatnya takut. HMPH. Kamu memang tahu sedikit, tetapi dari apa yang aku lihat, sepertinya hidup kamu sudah berakhir. Tidak peduli seberapa kuat tubuh kamu, itu tidak akan mampu menahan udara dingin yang menusuk tulang dari Cold Ice Atmosphere aku. Semuanya sudah selesai. Mati. Gong Luyun mendengus dingin. Dia sudah cukup dengan pertempuran itu. Bahkan jika dia bisa memenangkan pertarungan hari ini, dia tidak akan memiliki wajah ketika berita tentang dirinya dipaksa ke keadaan itu oleh seseorang di tingkat ke-7 dari ranah asal menyebar. Jadi, dia benar-benar ingin segera menghabisi Chu Feng, dan suasana es dingin adalah kartu truf terkuatnya. Silalala. Suasana es dingin tiba-tiba memadat dan terbentuk menjadi beberapa binatang buas udara dingin. Mereka memamerkan gigi mereka, dan dari segala arah, mereka mengepung Chu Feng dan menyerang. Udara dingin yang menusuk tulang bahkan embun beku yang kental di udara dan bahkan retakan pun muncul. Ini terlalu menakutkan. Ketika kekuatan keterampilan bela diri peringkat 6 ada di tangan Gong Luyun, itu menampilkan kekuatan ekstrim. Bahkan kita tidak bisa melawan keterampilan bela diri seperti itu. Kali ini, sepertinya Chu Feng tidak akan memiliki banyak keberuntungan. Memang. Meskipun bakat Chu Feng sangat menakutkan dan tidak normal, dan meskipun kekuatan pertempuran Chu Feng luar biasa, karena ia menghadapi keterampilan bela diri peringkat 6 ini, ia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan pertempuran dan bakat untuk menebusnya. Kecuali Chu Feng juga menangkap keterampilan bela diri peringkat 6,
dia tidak akan memiliki cara untuk menahan atmosfer es dingin ini kembali. Ketika suasana es dingin digerakkan oleh kekuatan penuh Gong Luyun, bahkan banyak kepala sekolah yang berada di tempat kejadian merasakan kekuatan dan tekanan. Mereka melihat ke depan apakah Chu Feng juga meraih keterampilan bela diri peringkat 6 juga untuk bertarung melawan suasana es dingin Gong Luyun. Terutama ketika Chu Feng menciptakan mukjizat lagi, dan saat dia mengejutkan jiwa mereka lagi dan lagi, banyak orang tidak ragu bahwa Chu Feng menggenggam keterampilan bela diri peringkat 6. Tapi apa yang bisa mereka konfirmasi adalah bahwa jika Chu Feng tidak memahami keterampilan bela diri peringkat 6, pertempuran yang diatur hari ini akan benar-benar berakhir dan itu akan selesai. Chapter 251. Hasil pertempuran sudah ditentukan. Kamu menggunakan kekuatan penuhmu sekarang? Tampaknya kamu benar-benar ingin menyelesaikan pertempuran ini segera. Tapi itu baik-baik saja, karena aku sudah bermain-main denganmu juga. Aku akan memberitahu kamu jarak antara kamu dan aku sekarang. Saat dia menyapu pandangannya ke arah binatang buas udara dingin di sekitarnya, senyum dingin muncul dari sudut mulut Chu Feng. Dia tidak bergerak, dan dia hanya perlahan menutup matanya. Lihat, apa yang sedang dilakukan Chu Feng? Apakah dia menyerah? Saat dia menghadapi suasana es dingin dari Gong Luyun, dia tidak berdaya untuk membalikkan situasi, dan dia bersiap untuk mati. Tindakan Chu Feng terlihat oleh beberapa orang, dan mereka merasa bahwa Chu Feng ingin menyerah. Tetapi pada saat berikutnya, mereka menemukan bahwa mereka tidak mungkin salah. Suara mendesing. Tiba-tiba, Chu Feng tiba-tiba melebarkan matanya yang tertutup. Pada saat yang sama, tekanan kuat yang tak tertandingi menyebar dari dalam tubuhnya dan itu menelan seluruh tahap pertempuran. Setelah tekanan turun ke panggung pertempuran, dengan batas panggung sebagai akhir, langit dan tanah di dalam zona mulai bergetar, dan suasana es dingin segera runtuh dan menghilang di udara. Pada saat yang sama bahwa suasana es dingin menghilang, Gong Luyun juga berlutut ke tanah dengan puff. Dia yang memiliki senyum gila sebelumnya memiliki wajah seputih kertas. Matanya dipenuhi rasa takut, dan seluruh tubuhnya gemetar. Surga! Apa yang terjadi? Mengapa suasana es dingin tiba-tiba menghilang? Apa yang terjadi dengan langit dan tanah di sana? Kenapa udara bergetar di atas panggung pertempuran? Semua orang terkejut dengan perubahan mendadak itu. Mereka tidak bisa merasakan tekanan di tempat itu, tetapi mereka masih bisa melihat pemandangan di mana udara bergetar, seolah-olah ada tekanan yang memaksa daerah di sana untuk menyerah. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa itu adalah keterampilan bela diri yang telah hilang selama bertahun-tahun. Itu adalah keterampilan bela diri peringkat 7. Bilah tangisan Void Dragon yang Chu Feng dapatkan dari sekolah Void. Selama setengah tahun terakhir, Chu Feng tidak selalu mencari obat dalam di lembah 100 tikungan. Dia bertarung dengan monster-monster setiap hari, dan itu menyebabkan kekuatan pertarungannya meningkat. Dia juga menemukan waktu untuk menumbuhkan keterampilan bela diri peringkat 7, Blade of the Void Dragon Cry. Saat dia berkultivasi, dia tiba-tiba menemukan bahwa Blade of Void Dragon Cry benar-benar keterampilan bela diri yang sangat misterius. Kesulitan budidaya sangat tinggi, tetapi kekuatannya juga sangat kuat. Jika itu dikuasai, itu tidak akan menjadi keterampilan bela diri peringkat 7. Itu akan menjadi keterampilan bela diri peringkat 8. Sebagai Blade of the Void Dragon Cry cukup sulit untuk dipupuk, bahkan Chu Feng hanya memahami langkah pertama darinya, Void. Meskipun itu hanya langkah pertama, itu masih memiliki kekuatan keterampilan bela diri peringkat 7. Apa yang dia gunakan pada saat itu adalah Void Pressure. Dengan tekanan tanpa bentuk, seseorang dapat melakukan apapun yang dia inginkan di area itu. Itu bisa menghancurkan setiap serangan tak berbentuk, atau serangan yang terbentuk. Tanpa bergerak, itu bisa memaksa musuh untuk menyerah dan menghancurkan musuh sampai mati. Perasaan ini benar-benar bukan tekanan sederhana, juga bukan semacam harta. Ada kekuatan origin yang melekat di sekitarnya, jadi itu pasti skill bela diri. Keterampilan bela diri yang sangat mendalam. Tampaknya Chu Feng ini benar-benar menangkap keterampilan bela diri peringkat 6,
dan bahkan keterampilan bela diri peringkat 6 yang lebih mendalam daripada suasana es dingin. Akhirnya, orang yang memiliki mata tajam melihat bahwa ruang yang terdistorsi disebabkan oleh keterampilan bela diri yang digunakan Chu Feng. Setelah orang itu berbicara, kegemparan muncul. Meskipun mereka tidak bisa merasakan tekanan di daerah itu, hanya dengan melihat pemandangan yang terdistorsi, mereka bisa membayangkan seberapa kuat keterampilan bela diri itu. Bahkan banyak tokoh besar yang berada di arena tidak pernah mendengar atau melihatnya sebelumnya, apalagi para murid. Pada saat itu, semua orang sudah benar-benar tercengang oleh kekuatan yang ditunjukkan Chu Feng. Meskipun mereka tahu bahwa Chu Feng kuat dan bahwa dia jenius, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa kekuatan Chu Feng akan mencapai keadaan itu. Sungguh, dengan penanaman tingkat ke-7 dari ranah asal, ia mengalahkan Gong Luyun yang berada di tingkat ke-4 dari ranah mendalam. Chu Feng hanya melakukan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan menciptakan keajaiban yang tidak mungkin. Sialan! Bagaimana ini bisa terjadi? Aku, Gong Luyu, dikalahkan oleh bocah ini? Bagaimana ini mungkin? Gong Luyun berlutut di lantai, dan bahkan jika dia ingin berdiri sambil menggunakan kekuatan dari seluruh tubuhnya, mustahil baginya untuk bertarung melawan tekanan tanpa bentuk. Itu membuatnya merasa tidak berdaya, dan bahkan ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia mengenali kekuatan kuat Chu Feng, dan kekuatan kuat Chu Feng adalah sesuatu yang tidak ingin dilihatnya, terutama pada saat ini ketika itu berhubungan dengan hidupnya sendiri. Langkah demi langkah, Chu Feng saat ini berjalan menuju Gong Luyun. Saat dia melihat Gong Luyun yang berlutut di depannya, dia dengan ringan tersenyum dan berkata, "Gong Luyun, 1 tahun yang lalu, apakah kamu pernah berpikir kamu akan berlutut di depan aku hari ini?" "Hah? Chu Feng, jika kamu ingin membunuh atau memotong aku, silakan saja. Tapi aku memperingatkanmu. Jika kamu berani menyentuh salah satu jari aku jamin kamu tidak akan membiarkan tempat ini hidup-hidup. Jutaan murid dari sekolah Azure Dragon akan mati. Bahkan kaki anjing World Spirit Guild kamu akan terpengaruh, jadi kamu dan semua orang mati di tempat ini." Gong Luyun tidak memiliki kekuatan untuk berdiri dengan tekanan tanpa bentuk. Dia hanya bisa berlutut di depan Chu Feng. Namun, bukan saja dia tidak menyerah, dia bahkan mengancam dengan kata-kata jahat. "Oh, bahkan sekarang, kamu berani mengancam aku? Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat? Jatuhkan kepalamu ke tanah dan akui kesalahanmu." Tiba-tiba, ekspresi Chu Feng menjadi jauh lebih jahat. Kemarahan yang dia sembunyikan di dalam hatinya semuanya langsung terungkap. Penghinaan yang dideritanya tahun itu tidak banyak, tetapi kebencian besar terhadap pemusnahan keluarganya harus dibalas. Chu Feng menjambak rambut Gong Luyun, dan dengan kuat mendorongnya ke bawah. Dengan keras, otak Gong Luyun dengan keras menghantam tanah yang tak tertandingi. Ketika kepalanya ditarik kembali oleh Chu Feng, darah mengalir dari dahinya. "Ini untuk kakekku. Ini untuk ayahku." Tapi bukan itu saja, Chu Feng dengan kuat menjambak rambut Gong Luyun dan terus membantingnya ke tanah. Untuk setiap serangan, dia akan menyebut nama anggota keluarga Chu yang meninggal. Ketukan seperti itu dilakukan beberapa ratus kali. Setelah semua nama anggota keluarga Chu yang meninggal diucapkan, Chu F1 Eng masih tidak berhenti karena itu tidak mungkin untuk menghilangkan kebencian terhadap Gong Luyun. Setelah semua itu, tidak ada yang sama di wajah Gong Luyun karena darah dan daging bercampur menjadi satu. Bahkan lubang yang dalam terbentuk di tanah yang keras, dan retakan yang tak terhitung menyebar dari lubang itu. Ini. Jiwa manusia terguncang ketika mereka melihat pemandangan itu. Dari tindakan Chu Feng, mereka bisa mengatakan bahwa mereka berdua pasti memiliki beberapa kebencian di antara mereka, atau kalau tidak Chu Feng tidak akan mempermalukan Gong Luyun seperti itu. Namun, pada saat yang sama, mereka memiliki jawaban di hati mereka. Itu adalah hasil dari pertempuran yang diatur hari ini sudah ditentukan, dan pemenangnya adalah Chu Feng, yang tidak ada yang memiliki harapan dari. Meskipun mereka merasa tidak percaya, mereka memang secara pribadi menyaksikan segalanya. Mereka melihat Chu Feng menekan Gong Luyun langkah demi langkah. Mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa ketika Gong Luyun berlutut dan kepalanya terbanting ke tanah tanpa henti.
Chu Feng adalah seorang jenius sejati. Monster yang menakutkan, sampai-sampai melampaui imajinasi orang. Tentu saja, di masa depan, orang seperti itu tidak akan terbatas pada sekolah Azure Dragon kecil. Pemuda itu memiliki potensi untuk bergerak tanpa hambatan di benua 9 provinsi di masa depan. Pada saat itu, para murid mulai melemparkan pandangan ke arah Chu Feng. Bahkan murid puncak dari sekolah lain tidak terkecuali. Mereka mengagumi kekuatan pertempuran menakutkan Chu Feng. Adapun kepala sekolah dan tua-tua dari sekolah lain, mereka tanpa akhir mengagumi sekolah Azure Dragon karena murid yang luar biasa muncul. Selama Chu Feng ada di sana, masa depan sekolah Azure Dragon sama sekali tidak akan menjadi tidak dikenal dan senyap seperti sekarang. Cepat atau lambat, itu akan menjadi puncak besar di Provinsi Azure, dan mungkin dengan Chu Feng, itu bahkan bisa kembali ke masa lalunya yang berkembang. Chapter 252. Melanggar aturan. Gong Luyun, aku tidak bisa membubarkan kebencian kepadamu bahkan jika aku membunuhmu 10.000 kali karena kejahatan yang kau lakukan dengan membunuh keluarga Chuku. Kamu sendiri tidak bisa menghilangkan kebencian aku terhadap kamu. Aku akan mengirim semua orang yang berhubungan denganmu, turun bersamamu. Chu Feng berkata ketika dia dengan erat meraih rambut Gong Luyun dan melihat wajahnya yang berdarah dan cacat. Meskipun Gong Luyun saat ini tampak sangat menakutkan, itu tidak sebanding dengan keganasan di wajah Chu Feng. Kemarahan yang dia tekan dalam hatinya untuk waktu yang lama semua muncul hari ini. Itu benar-benar tidak dapat dilepas dengan beberapa kata sederhana atau membunuh beberapa orang. Hutang darah harus dibayar dalam darah. Secara alami, hutang darah pemusnahan keluarga Chu akan dibayar kembali beberapa kali. Harganya adalah semua kerabat Gong Luyun, dan Chu Feng ingin mereka semua mati bersamanya. Ho! Chu Feng, kamu benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membunuhku? Jika kamu merasa bisa, silakan dan coba. Gong Luyun benar-benar tersenyum, dan senyumnya penuh percaya diri. Kamu merasa aku tidak bisa? Tidak apa-apa. Aku akan membiarkan kamu melihat apakah aku bisa atau tidak. Chu Feng mengayunkan kakinya dan menendang rahang Gong Luyun. Kekuatan yang kuat melemparkan Gong Luyun ke udara, dan setelah beberapa kali membalik, dia jatuh kembali. Ah! Setelah mendarat kembali, Gong Luyun menangis dengan sedih. Tendangan Chu Feng menyebabkan rahangnya hancur dan rasa sakit itu tak tertahankan. Pada saat yang sama, Chu Feng mengangkat kakinya dan menginjak lengan Gong Luyun. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan sebuah pisau chopper besar berwarna emas terkondensasi di tangannya. Wajahnya seram, dan ujung mulutnya membentuk senyum dingin yang jahat. Dia memandang Gong Luyun dan dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu bilang kalau aku berani menyentuh salah satu jarimu, akan ada musibah. Tidak apa-apa, aku akan menyentuh 5 jari kamu." Wu setelah berbicara, pisau besar di tangan Chu Feng terbentuk menjadi kabur emas, dan itu mendarat di tangan Gong Luyun, secara paksa memotong 5 jarinya. Ah! Rasa sakit dari jari yang terpotong membuat Gong Luyun yang baru saja tenang untuk menjerit lagi. Seperti kata pepatah, 10 jari terhubung ke hati. Rasa sakit itu tentu tidak bisa dibayangkan oleh orang normal. Yang paling penting adalah pentingnya jari bagi orang seperti Gong Luyun. Dia benar-benar tidak bisa bertahan karena dia memotong 5 jari. Baginya, kemungkinan besar rasa sakit di hatinya lebih besar daripada rasa sakit dari tubuhnya. Gong Luyun saat ini tidak bisa berbicara lagi. Dia hanya bisa tanpa henti melolong kesakitan, tetapi di matanya, niat membunuh meluap di mana-mana dan tatapan dingin melonjak. Dia dengan sengit memelototi Chu Feng, seolah berkata, "Kamu sudah mati. Kamu mati. Kamu berani melakukan ini padaku? Kamu benar-benar mati." "Apa? Kamu sangat menyukainya. Oke, aku akan membantumu. Aku akan membiarkanmu menjadi orang tanpa jari." Namun, apakah Chu Feng akan takut padanya? Bilah besar di tangannya mengiris lagi, dan 5 jari lainnya dari tangan lain Gong Luyun dipotong lagi. Surga! Ini. Adegan di atas panggung menyebabkan jiwa semua orang menjadi takut.
Meskipun mereka tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah dan hasilnya sudah ditetapkan, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng tidak cepat membunuh Gong Luyun. Sebagai gantinya, sedikit demi sedikit, dia menghancurkan tubuh Gong Luyun di depan orang banyak. Bagi Gong Luyun, bukan hanya penyiksaan fisik. Itu juga siksaan mental. Meskipun dia, Gong Luyun, cukup karakter di Provinsi Azur, Chu Feng hanya terkenal di Sekolah Azur Dragon. Pada kenyataannya, di Provinsi Azur, dia adalah karakter kecil yang tidak dikenal. Namun, pada saat itu, karakter besar seperti dia, yang dia anggap dirinya tidak biasa, sedang dihancurkan oleh karakter kecil seperti Chu Feng. Baginya, itu tidak diragukan lagi penghinaan terbesar yang mungkin. Metode Chu Feng benar-benar kejam. Jika masalah hari ini menyebar, tidak mungkin bagi Gong Luyun untuk mengangkat kepalanya lagi di Provinsi Azur. Jika aku harus mengatakan sesuatu, itu akan menjadi bahwa Chu Feng ini terlalu gila. Apakah dia lupa tentang Gong Tianping? Apakah dia lupa tentang Lin Ran? Akankah orang-orang itu membiarkan Chu Feng menyiksa Gong Luyun seperti itu, dan apakah mereka akan mengabaikannya? Hari ini, Lin Ran bahkan tidak ada di sini. Meskipun Gong Tianping memang kuat, apakah kamu belum melihat karakter besar dari World Spirit Guild? Jika Gong Tianping berani melanggar aturan dan ikut campur, aku pikir dia perlu memeriksa apa yang dia miliki, dan apakah dia bisa menyinggung orang-orang dari World Spirit Guild atau tidak. Pada saat itu juga, orang-orang yang mengamati menjadi berantakan. Ketika pertempuran tiba di negara itu, orang-orang ingin melihat bagaimana itu akan berakhir, dan apakah dua kekuatan besar di belakang dua jenius akan memiliki tindakan atau tidak. Banyak orang menantikan pertunjukan yang bagus, dan mereka menantikan perlindungan dari kekuatan di belakang kedua jenius. Namun, beberapa orang merasa itu tidak mungkin juga. Meskipun kedua kekuatan itu sangat kuat, justru karena status mereka tinggi, mereka tidak bisa mengabaikan dan melanggar aturan pertempuran hidup dan mati. Hanya Chu Feng dan Gong Luyun adalah karakter utama dalam pertempuran yang diatur hari ini. Semua orang hanya pengamat di samping. Tetapi beberapa orang juga merasa bahwa demi kasih sayang keluarga, segala sesuatu mungkin terjadi. Gong Tianping benar-benar tidak hanya akan menatap karena putranya sedang sekarat dan tidak menyelamatkannya. Selama Chu Feng benar-benar berniat untuk membunuh, bahkan jika Gong Tianping menyerahkan hidupnya, ia akan memiliki tindakan. Adapun Lin Ran, dia sangat menyayanginya pada Gong Luyun sehingga dia bahkan menyerahkan semua keterampilan bela diri yang unik dari rumah Pangeran Qilin ke Gong Luyun. Bagaimana dia bisa hanya melihat dan tidak melakukan apa-apa ketika cucunya yang disiksa dan dibunuh seperti itu? Berhenti! Akhirnya, suara amarah meledak dari area tertentu di kursi penonton. Setelah itu, sejumlah besar orang berdiri dari kursi itu dan menyerbu ke arah pertempuran. Orang-orang itu adalah orang-orang dari kota kura-kura hitam, dan orang yang berteriak adalah ayah Gong Luyun, penguasa kota-kota kura-kura hitam, Gong Tianping. Woos woos woos. Pada saat yang sama ketika orang-orang dari kota kura-kura hitam bergerak, Zhuge Liuyun dan 6 pelindung juga tiba-tiba bergegas turun dari kursi pengamat dan berhenti di depan pasukan kota kura-kura hitam. Gong Tianping, ini adalah tahap hidup dan mati. Di tempat ini, hidup dan mati akan bergantung pada diri mereka sendiri dan tidak ada yang bisa ikut campur. Dari tindakan kamu saat ini, apakah kamu berencana untuk melanggar aturan? Zhuge Liuyun dengan keras bertanya. Persetan dengan peraturanmu. Hari ini, aku akan membawa anak aku pergi. Aku membunuh siapa saja yang menghalangi aku, dan aku bahkan tidak akan memberikan Tuhan kepada dewa. Namun, Gong Tianping seolah-olah kehilangan semua rasionalitas. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan angin kencang menerbangkan Zhuge Liuyun dan 6 pelindung. Dia benar-benar bertekad untuk membawa Gong Luyun pergi bagaimanapun caranya. Tapi segera setelah itu, angin lembut turun dari langit dan perlahan-lahan membiarkan Zhuge Liuyun dan yang lainnya yang ada di udara mendarat, dan mereka tidak terluka dengan cara apapun. Lihat, apa yang terjadi? Semua orang kaget dengan adegan mendadak itu. Bahkan Gong Tianping tidak akan membantu tetapi terkejut, karena jelas, ada seorang ahli yang menyelamatkan Zhuge Liuyun dan yang lainnya. Pada saat itu,
Semua orang mengarahkan pandangan mereka kepada orang-orang dari World Spirit Guild, tetapi mereka menemukan bahwa sekelompok orang masih duduk di tempat mereka berada dan mereka bahkan tidak bergerak. Melihat bagaimana keadaan mereka, sepertinya mereka tidak berencana untuk mengganggu masalah di depan mereka. Ketika semua orang menebak siapa yang membantu Zhuge Liuyun dan yang lainnya, sebuah suara tua terdengar di daerah itu. Gong Tianping, jika kamu ingin mengabaikan aturan sekolah Azure Dragon aku, itu akan perlu tergantung apakah kamu mampu atau tidak. Chapter 253. Kedatangan kepala sekolah. Suara yang begitu kuat berhasil menjadi fokus semua orang. Setelah mereka mengarahkan pandangan ke arah orang itu, semua orang yang berada di tempat kejadian tidak dapat membantu tetapi tertegun. Terutama murid inti dan tetua inti dari sekolah Azure Dragon. Wajah mereka penuh kejutan, dan ekspresi mereka sehebat yang mereka dapat. Dari sudut, sosok yang akrab perlahan berjalan di sekitar. Seorang lelaki tua yang hampir tidak memiliki rambut dan punggung unta. Pakaiannya sangat ceroboh dan penampilannya juga tidak sedap dipandang. Namun, pada saat itu, tubuhnya memancarkan aura level 7 dari ranah mendalam. Dia adalah orang yang menyelamatkan Chu Feng dari Gong Luyun hari itu. Tetua Li. Tetua Li, bagaimana mungkin dia? Dia ahli tingkat 7 dari dunia mendalam? Pada saat itu, belum lagi yang lain, bahkan Chu Feng yang diselamatkan oleh Tetua Li sebelumnya sangat terkejut karena tidak ada yang bisa berpikir bahwa seorang tetua yang menjaga pintu masuk di sekolah Azure Dragon memiliki kekuatan semacam itu. Beberapa kepala sekolah kelas 1 bahkan tidak memiliki kultivasi pada tingkat itu. Siapa kamu? Secara alami, Gong Tianping tidak mengenali Tetua Li, tetapi aura yang memancar dari tubuh Tetua Li memaksanya untuk secara serius mengobatinya. Meskipun mereka berdua berada di level 7 dari ranah mendalam, aura di tubuh Tetua Li lebih tebal. Dapat dilihat bahwa lelaki tua itu telah memasuki dunia itu untuk waktu yang lama. Aku Li Sangking, Tetua Li dengan ringan tersenyum dan berkata. Apa? Li Sangking. Bukankah itu nama kepala sekolah Azure Dragon? Apakah ini berarti bahwa Tetua Li ini adalah kepala sekolah Azure Dragonku? Tetapi sebagai kepala sekolah, mengapa dia menjadi seorang tetua yang menjaga pintu masuk? Setelah Tetua Li berbicara, belum lagi orang-orang dari sekolah Azure Dragon, bahkan orang luar pun sangat terkejut. Kepala sekolah Azure Dragon adalah orang yang sangat misterius. Sangat sedikit orang melihat penampilannya yang sebenarnya, dan dia juga sangat jarang menunjukkan dirinya. Namun, orang-orang tahu bahwa dia punya nama, dan itu adalah Li Sangking. Dia memang kepala sekolah dari sekolah Azure Dragon kita. Untuk menggali beberapa murid yang lebih istimewa, dia tidak selalu duduk di posisi tinggi kepala sekolah. Sebaliknya, dia menyembunyikan identitasnya dan mengambil posisi sebagai penjaga yang lebih tua untuk pintu masuk ke zona inti sekolah Azure Dragon. Pada hari itu, Gong Luyun ingin membunuh Chu Feng. Jadi, dia secara pribadi menghentikannya. Pertempuran yang diatur antara keduanya juga bisa dikatakan sebagai saksi olehnya setahun yang lalu. Tepat pada saat itu, wanita tua dari 6 pelindung berbicara. 5 orang lainnya tidak memiliki ekspresi terkejut, dan Zhuge Liuyun juga sedikit tersenyum. Dapat dilihat bahwa beberapa orang sudah mengetahui identitas asli Tetua Li. Ketika mereka melihat adegan itu, semua orang juga mempercayai identitas Tetua Li. Namun, semakin banyak orang yang terkejut ketika kepala sekolah Azure Dragon adalah seorang ahli di level 7 dari ranah mendalam. Dengan kekuatan itu pasti bisa mengarahkan Azure Dragon School menjadi sekolah kelas 1. Jadi, ternyata sekolah Azure Dragon bukan sekolah kelas 2 dari awal. Haha, tentang topik ini, aku juga terseret ke dalam pertempuran yang diatur dari setahun yang lalu. Pada hari itu, aku bertaruh bahwa Chu Feng akan menang. Jadi, Gong Luyun mengatakan bahwa selama dia menang, Chu Feng dan aku harus berlutut di depannya dan mengakui bahwa kita salah. Bahkan aku khawatir tentang itu. Bagaimanapun, aku masih kepala sekolah ini. Jika aku benar-benar perlu berlutut dan mengakui kesalahan aku di depan seorang murid dari sekolah aku sendiri, aku akan benar-benar kehilangan muka. Tapi untungnya, Chu Feng tidak mengecewakanku.
Melihat bahwa identitasnya sendiri terungkap, Tetua Li tidak repot-repot menyembunyikan apapun. Dengan senyum ringan dan ketika dia mengelus beberapa helai janggutnya yang kering di dagunya, dia membuat lelucon tentang awal dari pertempuran yang diatur. Li Sangking, sebagai kepala sekolah, kamu menangani hal-hal dengan cara yang tidak adil. Kamu condong ke arah Chu Feng seperti ini dan bekerja sama untuk menekan anak aku. Apakah kamu pikir kamu bahkan memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah? Melihat bahwa Li Sangking berbicara tentang putranya sedemikian rupa, Gong Tianping menunjuk ke hidung Li Sangking dan dengan marah menegur. Aku tidak adil? Pada hari itu, jika aku tidak keluar, putra kamu akan membunuh seorang jenius dari sekolah Azure Dragon aku. Tidak ada tamu hari ini yang bisa melihat keagungan jenius ini. Gong Tianping. Aku telah melihat setiap hal yang telah dilakukan putra kamu. Aku menamainya sebagai murid nomor 1 karena bakatnya. Namun, karakternya benar-benar membuat hatiku dingin. Meskipun di dunia ini, kultivasi seseorang sangat penting, karakter mereka bahkan lebih penting. Atau yang lain, tidak peduli seberapa kuat kultivasi kamu, itu hanya akan berbahaya bagi dunia. Gong Tianping. Sebagai ayah Gong Luyun, tidakkah kamu merasa telah mengajari putra kamu untuk tidak adil, dan tidakkah kamu merasa putra kamu telah melakukan dosa besar? Li Sangping bertanya balik. HMPH. Ini wilayah kamu, jadi apapun yang kamu katakan akan dibenarkan. Aku tidak akan repot-repot membuang kata-kata aku pada kamu. Cepat lepaskan putraku, atau kota kura-kura hitamku tidak akan selesai dengan sekolah Azure Dragon MU. Gong Tianping berteriak dengan marah. Bahkan tidak memikirkannya. Pertempuran hidup dan mati ini disaksikan sendiri oleh aku. Orang yang kalah akan menjadi orang yang mati. Chu Feng, Gong Luyun tidak lurus, jadi kamu tidak perlu baik hati. Silakan. Li Sangking bahkan tidak menaruh Gong Tianping di matanya. Dia melambaikan tangannya pada Chu Feng dan menunjukkan padanya untuk membunuh Gong Luyun. Ya, Tuan. Chu Feng tidak ragu-ragu. Dia mengangkat pisau berwarna emas di tangannya dan dia membuat gerakan untuk memotong leher Gong Luyun. Jika kamu berani menyentuh anakku, aku akan membunuhmu lebih dulu. Melihat itu, ekspresi Gong Tianping sangat berubah dan dia meledak kultivasinya pada tingkat ke-7 dari ranah mendalam. Lapisan kekuatan yang mendalam terus menyebar dan menyerang Chu Feng yang berada di panggung pertempuran. Booming namun, sama seperti kekuatan mendalam yang seperti pasang naik, itu benar-benar ditelan oleh gelombang kekuatan mendalam lainnya dan itu ditahan. Jika kamu berani menyentuh murid sekolahku, jangan salahkan aku untuk apapun yang terjadi. Ternyata Li Sangking yang melakukannya. Tidak hanya dia menghentikan serangan Gong Tianping, dia bahkan mendorong kekuatan mendalam yang tak terbatas dari tubuhnya ke arah Gong Tianping dan banyak ahli Black Tortoise City dan menyerang mereka semua pada saat yang sama. Dasar bajingan tua! Jika sesuatu terjadi pada anak aku akan menghancurkan sekolah Azure Dragon kamu. Gong Tianping juga benar-benar marah. Saat dia menggertakkan giginya, dia menerkam ke arah Li Sangking, dan pada saat yang sama, pasukan kota kura-kura hitam di belakangnya serentak juga menyerang. Pada saat itu, Zhuge Liuyun dan 6 pelindung awalnya ingin membantu, tetapi pikiran mereka sia-sia ketika Li Sangking melambaikan tangannya pada mereka dan berkata, tidak perlu membantu. Aku sendiri cukup melawan kota kura-kura hitam belaka. Setelah Li Sangking berbicara, langsung, keributan muncul. Banyak orang bahkan curiga bahwa dia membual. Bagaimanapun, dia juga hanya berada di tingkat 7 dari dunia mendalam, dan dalam hal kultivasi, dia cukup setara dengan Gong Tianping. Satu Gong Tianping bisa bertarung melawannya, jadi atas dasar apa dia akan bertarung melawan seluruh kota kura-kura hitam? Namun, kemudian, orang-orang yang ragu-ragu menemukan bahwa mereka salah. Tetua Li tidak memiliki keterampilan bela diri yang terlalu indah, tetapi setiap serangan dan gaya cukup berani. Dia memancarkan kekuatan yang kuat, dan ketika kekuatan mendalamnya dikendalikan olehnya, kadang-kadang itu akan membentuk layar untuk memblokir serangan, dan kadang-kadang itu akan membentuk pisau tajam untuk melukai musuh.
Orang tua yang mengeluarkan perasaan bahwa dia bahkan tidak bisa melawan angin benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjauhkan banyak ahli dari Black Tortoise City, dan melihat penampilannya, dia bahkan tampak begitu kasual dan dia tidak bahkan tampaknya menggunakan kekuatan apapun. Chapter 254. Kedatangan tentara besar. Kepala sekolah Azure Dragon sekuat ini. Pada saat itu, di wajah para pengamat sekitarnya, selain kaget, itu kaget. Belum lagi mereka yang berasal dari sekolah kelas 2, bahkan kepala sekolah kelas 1 yang datang bersama dengan Black Tortoise City tidak bisa tetap tenang, karena kekuatan yang ditunjukkan Lee Sang-king benar-benar lebih unggul daripada mereka. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa Azure Dragon School memiliki karakter tingkat atas yang tersembunyi di dalamnya. Dengan kultivasinya, sekolah Azure Dragon tidak diragukan lagi bisa masuk jajaran sekolah kelas 1. Ya, Lee Sang-king ini sangat mengesankan. Jadi sepertinya dia sudah menemukan bibit yang bagus seperti Chu Feng setahun yang lalu. Saat ini, demi Chu Feng, Lee Sang-king memutuskan untuk melawan keluarga Gong. Meskipun tampaknya tidak masuk akal di permukaan, pada kenyataannya, ini adalah metode yang sangat kuat. Dia meletakkan segala sesuatu di Chu Feng. Dengan membantu Chu Feng seperti ini, secara alami, Chu Feng akan merasa tersentuh tanpa henti, dan selama Chu Feng dapat berkembang dengan baik, sekolah Azure Dragon secara alami akan naik juga. Kamu benar. Jadi ternyata di dalam sekolah Azure Dragon, tidak hanya jenius seperti Chu Feng muncul, bahkan ada monster tua seperti Lee Sang-king. Sepertinya sekolah Azure Dragon ditakdirkan untuk meningkat pesat, dan sekolah kelas 1 yang luar biasa akan muncul di Provinsi Azure. Kekuatan dan metode Lee Sang-king dilihat oleh semua orang. Jadi, semua orang merasa bahwa sejak Chu Feng dan Lee Sang-king, satu monster muda dan satu monster tua, muncul di sekolah Azure Dragon, sekolah itu pasti akan naik pangkat dengan cepat. Berbagai kekuatan harus mengevaluasi kembali sekolah Azure Dragon untuk menghitung secara tersembunyi apakah akan berteman dengan sekolah Azure Dragon atau tidak. Mereka harus memutuskan apakah mereka harus melakukan itu atau tidak sebelum itu benar-benar berkuasa dan sebelum potensinya tidak ditemukan oleh banyak orang. Wah! Tetapi tepat pada saat itu, suara klakson yang keras dan jernih terdengar dari luar arena. Suara itu sangat kuat. Itu seperti jeritan, namun juga seperti tangisan naga. Suasana yang dipancarkannya takjub tanpa batas, dan bahkan langit bergetar. Suara ini. Itu tanduk kilin dari rumah Pangeran Kilin. Tiba-tiba, seorang murid sekolah kelas 1 berteriak kaget. Apa? Kamu mengatakan tanduk kilin dari rumah Pangeran Kilin? Bukankah itu tanduk yang hanya meledak ketika Mensyah Pangeran Kilin mengalami keadaan darurat atau ketika mereka menyerang? Apakah orang-orang dari rumah Pangeran Kilin datang? Setelah kata-kata itu diucapkan, langsung, kerumunan menjadi kacau. Apa itu rumah Pangeran Kilin? Itu adalah penguasa sejati dari Provinsi Azure, dan bahkan sekolah Lingyun tidak berani menyinggung mereka karena ada monster besar di belakang Mensyah Pangeran Kilin. Gemuruh 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 gemuruh. Segera setelah klakson berbunyi, seluruh puncak gunung mulai bergetar dengan keras. Batu-batu besar mulai bergulir menuruni lereng dan di kaki gunung, sekelompok besar orang dan kuda mendekat. Orang tua ini benar-benar datang. Saat itu, bahkan Chu Feng dengan ringan mengerutkan kening. Dia belum melakukan apapun pada Gong Luyun karena dia tahu bahwa orang terkuat di belakang Gong Luyun telah tiba. Adapun Gong Luyun, pada saat itu, dia sangat terluka dan memar. Dia bahkan tidak bisa berbicara, tetapi ketika dia mendengar suara klakson, sebuah senyuman damai menyelimut di sudut mulutnya. Memang, barisan cahaya keemasan mulai melingkari debu yang bergulir. Ketika mereka memblokir cahaya keemasan yang menyilaukan, orang-orang menemukan bahwa memang ada manusia dan kuda. Ada beberapa puluh ribu orang. Mereka semua mengenakan baju besi berwarna emas, dan di bagian dada baju besi itu, ada kilin yang agresif. Kuda-kuda yang mereka tumpangi juga mengenakan baju besi berwarna emas. Mereka diperintahkan dengan sangat baik juga. Mereka maju dalam formasi besar dan mereka memancarkan suasana yang menakutkan. Kelompok orang dan kuda itu memang penguasa sejati Provinsi Azure, Istana Pangeran Kilin.
Mereka dari rumah Pangeran Qilin. Bukankah orang yang memimpin menir kepala dari klan Lin di istana Pangeran Qilin, Lord Lin Ran? Itu memang dia. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa bahkan orang seperti dia akan datang ke pertempuran yang diatur ini. Tentu saja dia harus datang. Apakah kamu tidak tahu seberapa banyak Lin Ran menyayangi Gong Luyun? Pertunjukan yang bagus akan datang. Aku ingin tahu apa ekspresi Lin Ran ketika dia melihat cucu asuhnya yang berharga disalahgunakan untuk keadaan ini. Baju besi emas di tubuh Lin Ran serta kuda di bawahnya tidak berbeda jika dibandingkan dengan orang lain dari rumah Pangeran Qilin. Namun, ketika dia berdiri di sana, suasana seluruh orangnya benar-benar berbeda. Itu bukan dari kultivasinya. Itu adalah atmosfer yang dipancarkan tubuhnya sendiri. Bahkan jika orang seperti dia tidak berkultivasi, di dalam rakyat jelata, dia masih bisa menjadi pemimpin. Dia memiliki bawaan, kemampuan memimpin yang tidak biasa, dan suasana yang tidak biasa. Saat itu, Lin Ran sudah melihat Gong Luyun yang berada di panggung pertempuran. Alisnya yang seputih salju seperti pedang sedikit naik dan gulungan api sudah muncul di hatinya. Itu bukan cucu angkatnya. Itu adalah putranya sendiri. Bagaimana bisa Lin Ran tidak marah ketika dia melihat putranya dipukuli dengan sangat buruk? Namun, dia bertahan. Dia tidak segera berbicara karena dia masih melihat sekelompok spiritualis dunia yang tidak dikenal di area tertentu di kursi tamu. Tentu saja, dia, Lin Ran, mengenali orang-orang dari World Spirit Guild. Di depan kelompok itu, dia tidak berani bertindak liar karena jika dia menyinggung World Spirit Guild, seluruh menshan Pangeran Qilin akan terpengaruh juga. Teman aku di panggung pertempuran. Apakah kamu Chu Feng? Setelah mengatur emosinya, Lin Ran berbicara. Aku. Jawab Chu Feng. Teman, kamu cukup baik untuk bisa memaksa cucu aku ke kondisinya. Lin Ran tersenyum, lalu bertanya kepada Lin Zhangqing, saudaraku, apakah kamu kepala sekolah Azure Dragon, Li Zhangqing? Aku. Setelah tentara rumah Pangeran Qilin muncul, Lin Zhangqing berhenti berkelahi dengan orang-orang dari kota kura-kura hitam. Kepala sekolah Li, sungguh, Zhenren tidak menunjukkan penampilan mereka, dan aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu akan menjadi ahli tingkat ke-7 dari ranah mendalam. Dengan kultivasi kamu dapat mengirim aplikasi sehingga sekolah Azure Dragon menjadi sekolah kelas 1. Besok, kamu dapat mengirim orang ke rumah Pangeran Qilin untuk mendaftar. Aku akan bertanggung jawab menyetujuinya, dan aku dapat menambahkan sekolah Azure Dragon kamu ke dalam daftar untuk sekolah kelas 1. Lin Ran tersenyum, tetapi nadanya memiliki beberapa implikasi ancaman. Dia secara tersembunyi menunjuk Li Zhangqing. Tidak peduli seberapa kuat dia masih akan jauh dari rumah Pangeran Qilinnya. Apakah sekolah Azure Dragon bisa menjadi sekolah kelas 1 atau tidak akan tergantung apakah Lin Ran menyetujuinya atau tidak. Sekolah Azure Dragon tidak cukup konkret, jadi aku tidak ingin memiliki gelar sebagai sekolah kelas 1. Karena itu, tidak perlu khawatir, Tuan. Li Zhangqing bukan orang yang takut pada masalah saat dia dengan acuh tak acuh tersenyum. Tetapi pada kenyataannya, dia memberitahu Lin Ran bahwa dia tidak tertarik pada gelar sekolah kelas 1, jadi dia seharusnya tidak berpikir untuk menggunakannya untuk mengancamnya. Haha, kepala sekolah Li, kamu memang orang yang ambisius. Sepertinya aku, Lin Ran, sudah usil. Lin Ran tertawa, lalu dia memandang ke arah Chu Feng dan berkata, temanku Chu Feng, kebencian hanya akan semakin menumpuk. Kamu tidak benar-benar memiliki kebencian yang mendalam dengan Luyun, dan pada tahun itu, kamu hanya mengatur pertempuran ini karena beberapa hal kecil. Tidak perlu benar-benar bertarung sampai seseorang hidup dan satu mati. Cukup sebuah pelajaran yang telah kamu berikan dan itu sudah cukup. Bagaimana kalau kamu menjual aku aja dan menghindarkannya dari aku? Ho, setelah mendengar kata-kata Lin Ran, Chu Feng mula-mula mengejek, lalu dengan sengit memelototinya dan berkata, apakah kebencian pemusnahan keluarga adalah hal kecil? Apa? Pemusnahan keluarga? Setelah Chu Feng berbicara, itu seperti batu besar yang dilemparkan ke danau dan kerumunan menjadi gempar. Chapter 255. Memenggal Gong Luyun. Kebencian akan pemusnahan keluarga.
Apa yang sebenarnya terjadi? Ada kebencian yang mendalam akan pemusnahan keluarga antara Chu Feng dan Gong Luyun? Aku tahu, aku tahu. Aku mendengar bahwa kira-kira setengah tahun yang lalu, pembantaian yang benar-benar tragis terjadi di Kota Emas Ungu. Dalam satu malam, semua orang di Kota Emas Ungu benar-benar musnah. Adapun keluarga Chu Feng, kebetulan, mereka juga orang-orang yang mati paling menyedihkan di Kota Emas Ungu. Hampir setiap anggota keluarga Chu dipenggal dan kepala mereka digantung untuk menghalangi publik. Dengan demikian, bahkan ada kata-kata darah yang tertulis di Kota Emas Ungu, dan menyatakan bahwa orang yang meninggal di Kota Emas Ungu semua mati karena Chu Feng. Aku juga pernah mendengar tentang insiden dari Kota Emas Ungu, tetapi aku tidak tahu bahwa keluarga Chu ada di dalamnya. Apakah kata-kata darah itu nyata? Jika mereka nyata, maka pembantaian Kota Emas Ungu benar-benar disebabkan oleh keluarga Chu. Bagaimana Chu Feng marah musuh besar di usia seperti itu? Mungkinkah pembantaian Kota Emas Ungu benar-benar tindakan Gong Luyun? Beberapa kata, kebencian pemusnahan keluarga, menyebabkan emosi naik tiba-tiba. Beberapa orang yang cukup mendapat informasi segera mengaitkan kasus berdarah Kota Emas Ungu dengan Gong Luyun. Namun, meskipun hubungan itu tampaknya tidak signifikan, setelah bergabung bersama keduanya, mereka cukup ketakutan. Mereka tidak bisa membantu tetapi melemparkan pandangan aneh ke arah Gong Luyun. Pembantaian di Kota Emas Ungu benar-benar terlalu kejam. Setiap orang di kota, tua, muda, perempuan, anak-anak, tidak ada yang hidup. Metode pembunuhan tak berperasaan itu membuat rambut seseorang berdiri. Jika itu benar-benar disebabkan oleh Gong Luyun, maka dia agak terlalu kejam. Teman aku Chu Feng, kamu bisa makan apapun yang ingin kamu makan, tetapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang ingin kamu katakan. Insiden di Kota Emas Ungu telah diselidiki dengan jelas. Itu dilakukan oleh Desa Lima Harimau, dan Desa Lima Harimau telah mendapatkan hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Kebenarannya sudah diketahui dan jelas. Kamu tidak dapat menuduh orang lain secara tidak adil. Ketika dia mendengar bahwa Chu Feng memberikan beberapa kejahatan kepada putranya, nada suara Lin Ran mulai menjadi dingin. Aku yakin semua orang di sini tahu tempat seperti apa Desa Lima Harimau itu. Jika mereka tidak disewa oleh siapapun, mengapa mereka menyerang keluarga Chu aku tanpa alasan atau alasan? Dan aku bisa memberitahu semua orang bahwa orang yang menyewa Desa Lima Harimau adalah Gong Luyun. Chu Feng mengabaikan Lin Ran dan dia berteriak keras ke kerumunan. Sampah! Apakah kamu memiliki bukti untuk kata-kata kamu? Lin Ran semua kacau oleh kemarahan, dan pada saat yang sama, Gong Tianping dan yang lainnya mulai dengan marah melolong pada Chu Feng. Bukti? Aku tidak butuh bukti. Saat ini, kehidupan Gong Luyun ada di tanganku. Aku bisa mengambilnya kapan saja aku mau. Mengapa aku perlu bukti? Chu Feng terus mencibir, dan ketika dia berbicara, dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan pisau besar di tangannya. Kamu berani? Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membasmi sekolah Azur Dragonmu. Lin Ran benar-benar marah. Setelah dia berbicara, tentara dari rumah Pangeran Qilin di belakangnya semua bersiap untuk pertempuran. Raungan marah tunggal mengguncang langit dan bumi. Mereka memancarkan kekuatan yang tak terhentikan. Mereka adalah penguasa sejati raja. Aku tidak berani? Aku akan membiarkan kamu melihat apakah aku berani atau tidak sekarang. Chu Feng hanya tertawa, maka bilah emas di tangannya menjadi kabur keemasan setengah bulan dan cincang itu menuju leher Gong Luyun. Tidak. Melihat itu, Lin Ran dan Gong Tianping terkejut. Bahkan wajah Gong Luyun yang dipenuhi dengan senyum dari sudut mulutnya sangat berubah. Matanya melebar begitu besar sehingga mereka bulat dan tatapannya dipenuhi rasa takut. Pada saat itu, dia benar-benar merasakan rasa kematian. Suara mendesing. Kabur emas menyapu, dan dengan puff, darah disemprotkan ke area yang luas dan kepala Gong Luyun, di bawah tatapan tercengang dari kerumunan, terbang saat itu dipotong oleh Chu Feng. Bang setelah mengiris, Chu Feng meraih dan meraih. Dia mengambil otak Gong Luyun dari udara, dan melemparkannya ke arah Lin Ran yang masih berada di luar arena dan melolong, dapatkan kembali. Surga, ini. Chu Feng benar-benar membunuh Gong Luyun?
dan dia bahkan membunuhnya di depan Lin Ran. Sarafnya agak terlalu besar bukan? Apakah dia benar-benar tidak takut pada langit atau bumi? Tindakan Chu Feng menyebabkan semua orang di arena bergetar. Setelah bilah Chu Feng diiris, Gong Luyun tidak hanya merasakan sakit. Hampir hati setiap orang tergerak bersamanya. Mereka takut dengan tindakan Chu Feng. Jika dikatakan bahwa Chu Feng membunuh Gong Luyun benar-benar masuk akal, itu karena itu adalah pertarungan hidup dan mati, dan pemenang memiliki hak untuk membunuh pecundang. Namun, ketika Lin Ran sudah berbicara, dan mengatakan bahwa jika Chu Feng berani menyentuh Gong Luyun lagi, ia akan menginjak flat sekolah Azure Dragon, semuanya berubah 180 derajat. Status apa yang dimiliki Lin Ran? Posisi apa? Kekuatan apa? Di depan pria tua itu, aturan sekolah Azure Dragon bahkan tidak ada aturan, namun Chu Feng masih menggali wajahnya seperti itu. Pada saat itu belum sesederhana Chu Feng membunuh Gong Luyun. Dia menentang keinginan Lin Ran, dan menampar wajahnya di depan jutaan orang. Hal itu telah dibuat menjadi hal yang sangat besar. Kamu. Lin Ran memegang kepala Gong Luyun, dan ketika dia melihat matanya yang tidak tertutup, seolah-olah dia terlihat seperti putranya sendiri. Tubuhnya bergetar hebat, dan kemarahan yang tak terlukiskan melonjak di tubuhnya. Tiba-tiba, Lin Ran dengan marah meraung ke langit dan itu menyebabkan bumi bergetar. Setelah itu, dia menunjuk ke arah orang-orang di arena, menunjuk ke arah Chu Feng, menunjuk ke semua orang, dan dengan dingin berteriak, "Aku ingin setiap orang di sini mati dan tidak ada yang hidup." Ya, Sir. Pada saat yang sama ketika dia selesai berbicara, orang-orang dari rumah Pangeran Qilin di belakangnya memberikan respons yang seperti guntur. Di bawah pimpinan Lin Ran, dan dengan niat membunuh yang naik ke langit, mereka menyerbu ke arena. Sangat? Apa yang terjadi? Membunuh semua orang di sini. Apakah itu berarti kita harus dibunuh juga? Saat itu juga, semua orang di arena panik. Tidak hanya orang-orang dari sekolah Azure Dragon. Bahkan ekspresi orang-orang dari sekolah lain sangat berubah. Mereka bisa tahu seberapa marah Lin Ran saat ini. Dengan mata merah darahnya, jelas, dia sudah kehilangan semua alasan. Pasukan Qilin di belakangnya juga mengikuti perintahnya, sehingga tampaknya mereka benar-benar akan memulai pembantaian. Tentara Qilin terlalu kuat. Mengesampingkan kultivasi Lin Ran pada tingkat ke-8 dari ranah mendalam yang sudah bisa membunuh setiap orang di tempat, orang-orang dalam pasukan Qilin yang memiliki beberapa puluh ribu orang bukanlah orang biasa-biasa saja. Yang terlemah berada di tingkat ke-5 dari ranah asal, tetapi banyak orang sudah memasuki ranah mendalam. Dengan formasi itu pasti bisa menghancurkan sekolah Azure Dragon dan membunuh setiap orang di tempat kejadian. Sudah selesai. Kami sudah mati. Chu Feng benar-benar membuat Lin Ran marah, dan kami juga terseret olehnya. Pada saat itu, banyak wajah orang seperti abu karena mereka dengan lemah duduk di tanah dengan lemas. Ketika mereka menghadapi tentara Qilin yang memiliki baju besi emas saat menunggang kuda emas, mereka hanya bisa melakukan menunggu kematian. Banyak orang bahkan kehilangan kesadaran dari kekuatan pasukan Qilin. Mereka merasa hampir mati. Mereka merasa bahwa mereka pasti akan mati. Sebagai penguasa Provinsi Azure, kamu memandang kehidupan manusia seolah-olah itu rumput. Rumah Pangeran Qilin benar-benar sampah. Tepat pada saat itu, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Setelah itu, dari tempat tertentu di kursi penonton, 20 kabur tiba-tiba keluar, dan pada akhirnya, mereka dengan kuat mendarat di dekat pintu masuk ke arena, dan mereka berhenti di depan pasukan besar Pangeran Qilin yang terdiri dari beberapa puluh tentara. Ribuan. Demikian cerita Donghua berjudul Jade Dynasty untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Bye.